adik-adik kelas balita, kali ini kita tetap bertemu lagi di dalam sidang anak-anak online ya. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Kita tetap bersidang anak-anak. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai sidang kita, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tangannya dilipat adik-adik, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami akan bersidang anak-anak. Tuhan pimpin dan sertai kami, supaya kami senantiasa bisa menggunakan seluruh tubuh kami untuk memiliki sikap yang tepat di dalam bersidang anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami cinta padamu. Amin. Nah, kali ini kakak akan bercerita dengan judul Tuhanku besar dan dahsyat. Kakak ulangi, Tuhanku besar dan dahsyat. Nas Alkitabnya ada di kitab 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ya, 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Adik-adik bisa minta tolong orang tua kalian, kakak kalian untuk membacakannya buat kalian semua ya. Nah, adik-adik coba kalian lihat di sekitar kalian, lihat alam di sekeliling rumah kalian. Apa saja yang bisa kalian lihat di sana? Nah, di sekitar kalian ada apa? Ada pohon-pohon. Terus ada apa lagi? Ada bunga yang indah dan cantik. Terus kalau kalian di rumah juga memiliki kolam, pasti di dalamnya juga ada ikan. Yang ikannya bagus-bagus bukan? Yang membuat semuanya itu siapa adik-adik? Ya, yang membuat semuanya itu adalah Tuhan. Tuhan tidak hanya membuat itu saja adik-adik. Tuhan juga yang membuat gunung yang tinggi. Terus Tuhan juga membuat apa lagi adik-adik? Matahari. Tuhan juga membuat laut yang luas. Nah, ada enggak kira-kira orang yang bisa membuat semuanya itu seperti yang Tuhan lakukan? Tidak ada adik-adik. Hanya Tuhan yang bisa membuat semuanya itu. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Nah, siapa yang membuat bunga yang cantik ini? Siapa yang membuat pohon yang besar ini? Nah, siapa yang membuat hujan turun? Nah, semuanya itu adalah Tuhan yang membuatnya adik-adik. Nah, di sini kakak memiliki gambar. Ini adalah gambar Alexander Agung adik-adik. Dia adalah orang yang sangat kuat. Dia sebagai pemimpin kerajaan Romawi. Nah, waktu itu setiap kali dia berperang, dia selalu menang. Nah, adik-adik, meskipun Alexander adalah orang yang kuat, orang yang selalu menang di dalam berperang, tetapi bisa nggak dia membuat bintang di langit? Bisa nggak dia membuat pohon? Bisa nggak dia membuat gunung? Nah, tidak bisa adik-adik. Hanya Tuhan yang bisa. Kemudian ini kakak memiliki gambar seorang dokter. Nah, dokter itu adalah orang yang pintar adik-adik. Dia bisa mengetahui penyakitmu. Dia juga bisa memberi obat jika kamu sakit, sehingga kalian kalau sakit bisa sembuh. Nah, tapi bisa nggak seorang dokter membuat mulut, membuat hidung, membuat telinga? Bisa nggak adik-adik? Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Nah, coba kalian juga
perhatikan gedung-gedung yang tinggi, jalan tol yang panjang, gedung-gedung pencakar langit. Nah, itu yang membuat adalah seorang insinyur, adik-adik, orang yang pintar, bisa merancang bangunan tingkat sampai tinggi. Tapi bisa nggak dia membuat bulan di langit? Bisa nggak dia membuat matahari? Atau bisa nggak dia membuat awan? Ya, tidak bisa, adik-adik. Hanya Tuhan saja yang bisa. Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang besar dan dahsyat, adik-adik. Adik-adik, dulu ada orang-orang yang merampas tabut Tuhan dan membawanya ke tempat mereka, adik-adik. Mereka adalah orang Filistin. Orang Filistin ini membawa tabut Tuhan, ditempatkan di kuil mereka, dijejerkan dengan dewa mereka. Dewa mereka adalah Dagon. Pada suatu pagi, patung mereka, Dagon ini, dewa mereka ini terjatuh ke lantai, adik-adik. Wah, mereka semua pada terkejut. Wah, Dagonnya jatuh. Nah, akhirnya orang-orang pada mengangkatnya, membawanya dan menaruhnya di samping tabut Tuhan. Nah, akhirnya pada keesokan harinya, wah, ada orang pada teriak-teriak histeris. Mereka pada kaget karena apa yang terjadi. Patung Dagon mereka jatuh, adik-adik, jatuh di lantai. Kepala dan kedua tangannya terpenggal. Nah, muka patung itu tersungkur di depan tabut Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak bisa disandingkan atau disejajarkan dengan dewa apapun, dengan orang yang paling kuat apapun, dengan orang yang paling pintar sepintar apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Dia tidak bisa dibandingkan oleh hal-hal yang hebat atau orang-orang yang terkenal. Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan dewa-dewa. Nah, adik-adik, hanya Tuhan Yesuslah yang patut kita sembah, karena Dia adalah Tuhan yang besar dan hebat. Nah, adik-adik, untuk itu kita perlu senantiasa belajar untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak pergi ke kuil-kuil atau ke tempat lain, tapi kita beribadah, kita menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk kali ini ada di kitab Wahyu pasal 15 ayat 3. Ya, Wahyu pasal 15 ayat 3 berbunyi, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan. Kakak ulangi, Wahyu pasal 15 ayat 3. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita dari kakak. Sebelum kita akhiri, mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang besar dan dahsyat. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Oh, biarlah kami hanya menyembah, hanya beribadah kepada-Mu saja.
Terima kasih Tuhan, Engkau mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kami percaya kepada Engkau, Engkau adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.